sebagai pembicara 1 dan Randa Septianti sebagai pembicara 2, Anita dan Nubat sebagai pembicara 3, serta para anggota tim yaitu Akbar Ilyas, Citra Fiona, dan Sofi. Di sini kami dari tim 5 sebagai tim pro terhadap Nyonya Ain secara tegas dan lugas menyatakan bahwa Tuan Mario bersalah atas perlakuannya yang mencemarkan nama baik. Maka Nyonya Ain berhak menuntut atas tindakan yang dilakukan Tuan Mario tersebut. Selanjutnya ada beberapa argumen yang telah kami susun dan akan disampaikan oleh Randa Septianti selaku pembicara kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih kepada narator yang memberikan kami kesempatan berbicara. Ibu-Rani yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya akan selaku pembicara pertama. Di kanan saya ada Putri Dipanka selaku pembicara kedua. Akhirnya ada Restu selaku pembicara ketiga, dan anggota kami yang lain ada Mariani Marcella, Nita Sajana, dan Sautarila Ananda. Kami dari tim 1 yang menolak keras penggunaan terhadap Tuan Mario. Ibu Rani yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, saya menyatakan tidak setuju terhadap perdebatan mengenai gugatan yang ditujukan kepada Tuan Mario pada siang hari ini. Ini saya sebagai pembicara 2 akan menyampaikan beberapa argumen yang sudah kami siapkan. Kami sebagai tim 5 menyatakan bahwa Nyonya Ain tidak bersalah. Dikarenakan, yang pertama, Nyonya Ain tidak pernah mendapatkan pihak tergugat meminta izin atas konten yang ditayangkan tentang bisnisnya, di mana terdapat pada pasal 27 ayat 3 menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang kedua, terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa Nyonya Ain memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, juga terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa Nyonya Ain memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Kami tim pembela Nyonya Ain yakin bahwa pihak Nyonya Ain memiliki hak sebagai pelaku usaha dan kami mendukung tuntutan yang dilakukan Nyonya Ain kepada pihak yang telah merugikannya. Kami menolak gugatan yang diajukan oleh Nyonya Ain yang tidak terima nama dan tempat usahanya digambarkan buruk oleh Mario, karena Mario mengatakan hal-hal tersebut sesuai fakta dan bukan menjelek-jelekan tentang usahanya Nyonya Ain. Tapi Mario menyampaikan kekecewaannya terhadap pelayanan Nyonya Ain. Argumentasi ini didukung oleh pasal 4 huruf D UU PK Nomor 8 Tahun 1999 yang
yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati. Di sini Tuan Mario menyatakan kekecewaannya terhadap pelayanan Nyonya Ain. Bukan dalam menjelek-jelekan atau ada bahasa yang kurang pangkat, kata yang kurang pangkat. Masih mendengar dari pelanggannya, bukan melihat video itu secara langsung. Pada saat Mario mengunggah video ke YouTube-nya, kan dia mengungkapkan kekecewaannya kepada Nyonya Ain dan video kurang pangkat. Dan itu membuat para followersnya mempercayai kata-kata tersebut yang tidak sesuai dengan kejadian pada saat berlangsung. Kemudian terdapat pada pasal 365. Gimana lo tahu kalau misalnya itu tidak benar-benar terjadi? Padahal itu benar-benar terjadi karena Nyonya Ain itu mentah-mentah tawaran dari Mario bahwa dia tidak mengenal dan tidak butuh eksistensi dari peristiwa tersebut. Berdasarkan penelitian dari STIE, di saksi tahun 2020, sebanyak 89,4% responden mengatakan kalau mereka rutin nonton vlog kuliner di YouTube. Penelitian yang menyimpulkan kalau publik beralih ke food vlogger untuk mencari referensi makanan yang lezat dan kuliner. Itu berarti eksistensi dari food vlogger itu sangat tinggi. Kalian mengatakan bahwa video dari Mario berdasarkan pengalamannya, bahwa berdasarkan apa yang dia alami, bahwa Nyonya Ain itu emosi. Enggak beda apa? Bahwa Nyonya Ain itu tidak terima bahwa dan tidak tahu bahwa Mario itu seorang food vlogger. Nah, apa yang Nyonya Ain luapkan itu, apa yang Nyonya Ain minta bahwa kita harus bayar, itu kan berdasarkan dari apa yang sudah Mario lakukan, yaitu tanpa izin merekam, memvideokan, dan mengupload YouTube. Dan satu lagi, kesepakatan yang sudah dibuat di Menggaris Tengah dan mengupload YouTube, itu kan tadi saudara katakan sudah ada kesepakatan. Nah, video yang di-upload YouTube itu kan tidak diketahui oleh Nyonya Ain bahwa berisikan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Mario kepada Nyonya Ain. Di sini antara Nyonya Ain dan Tuan Mario juga mengalami kecacatan perjanjian yang melanggar syarat syah pertama, yaitu kata sepakat tidak boleh mengatur unsur-unsur kecacatan dan unsur kecacatan kehendak, dan yang salah satunya itu unsur paksaan. Instruksi di mana status kepaksaan pada kejadian tersebut. Sedangkan Nyonya Ain sudah menerima setengah dari bayaran tersebut, yang artinya bahwa dia setuju tanpa ada komplain. Dan tuntutan itu melahirkan buat kata-kata kurang pantas yang didengar dari isu-isu dari konsumennya. Nyonya Ain menerima setengah bayaran dari Tuan Mario, belum tentu dia setuju bahwa videonya di-up ke YouTube. Instruksi, lalu apabila belum setuju, kenapa harus diterima dan tidak menegur dari awal bahwa video itu tidak seharusnya ditampilkan karena sudah ada terjadi masalah dari awal. Dan pada pasal 6 menyatakan hak pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Maka yang saudara katakan kesepakatan tersebut adalah menerima pembayaran setengah harga, dan video yang di-upload itu jika Nyonya Ain tahu berisi pencemaran nama baik, tentu dia tidak akan mengikuti kesepakatan tersebut. Dan yang diketahui Nyonya Ain adalah isi video tersebut adalah berdasarkan makanan yang Mario review, bukan berdasarkan perilaku Nyonya Ain yang Di sini kami kecewa atas pelayanan Nyonya Ain, bukan makanan yang diberikan oleh Nyonya Ain. Iya, Nyonya Ain mungkin dalam Anda tadi bilangnya makanan, bukan pelayanan. Kami di sini kecewanya pelayanan. mungkin Nyonya Ain ini mengetahui kesepakatan tersebut.
suka yang video yang di-upload ke YouTube itu berisikan tentang konten-konten yang berisi hal-hal selain pelayanan itu. Kalau misalnya dikasih tahu, kalau misalnya interupsi. Jadi Nyonya Ain masih berharap kalau misalnya konten itu bisa memasarkan lebih baik, meningkatkan UMKM dari usahanya. Begitu maksud Anda? Ya iya, karena konten seorang food blogger mengontenkan makanan seseorang Lalu kenapa dari awal tidak setuju dengan penawaran yang sudah kami berikan? Kalau menjamin bahwa usaha kalian itu akan naik drastis. karena dengan tanpa izin, Mario tanpa izin datang dan mengkontenkan usaha dari Nyonya Ain. Apakah itu bisa? Interupsi. Lalu misalnya memang tidak memberi izin, kenapa dari awal timnya datang bersama Mario dengan alat-alat untuk merekam itu tidak ditegur dari awal? Otomatis itu kelalaian dari pihak Nyonya Ain sendiri. Jika tidak suka dari awal, kenapa tidak diberhentikan dari awal? Karena Nyonya Ain tidak tahu kalau Mario seorang food vlogger, yang dimana Nyonya Ain, jika Mario memvideokan rumah makan tersebut tanpa diupload, mungkin ya Nyonya Ain akan setuju dengan tindakan Mario. Tapi itu Nyonya Ain tidak tahu bakal diupload. Kamu pada di bagian kesepakatan yang dia bayar setengah itu kan kita menawarkan juga. Yang kalau video Menolak dari awal kehadiran Mario. Padahal di buku Nyonya Ain itu menolak pembayaran yang harusnya Mario minta itu gratis, tapi Nyonya Ain tidak mau. Makanya Mario itu jadinya membayar setengah harga. Bukan menolak kehadiran Mario dan timnya dari awal konten. Ia meminta agar Mario membayar semua makanan yang telah dipesan tersebut. Mario akhirnya membayar untuk setengah harga. Kalian mengatakan kalau Nyonya Ain itu kan menolak si Mario. Padahal dalam kasus itu dia bilang dan ia meminta agar Mario membayar semua makanan yang telah dipesan tersebut. Akhirnya Mario membayar untuk setengah harga karena ia menganggap sudah kayaknya ia Nyonya Ain itu menolak untuk dibayar dengan Mario. Sedangkan itu jelas tertulis dia meminta agar Mario membayar semua makanan yang telah dipesan. Tetapi Mario hanya membayar setengah karena dia menganggap sudah sebaiknya ia mendapatkan gratis karena ia adalah seorang fotografer terkenal. Jelas bukan Nyonya Ainnya yang menolak untuk dibayar, tetapi Mario-nya yang membayar. Nyonya Ain menerima untuk membayar itu salah karena ketika pihak kami meminta gratis, bukan pembayaran yang menolak pembayaran yang sudah kami berikan. tidak menolak saat Mario itu membayar, tetapi dia menolak saat Mario meminta gratis. Nyonya Ain menolak permintaan Mario atas gratisnya pesanan yang dia pesan karena hal tersebut dapat Nyonya Ain menolak permintaan Mario karena Mario awalnya tidak meminta izin, yang dimana itu dapat merugikan Nyonya Ain, merugikan bisnis Nyonya Ain karena
izin itu penting untuk menjaga hak cipta Nyonya Ain, tentang bisnisnya. 365 KUH Perdata tertulis setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain harus mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dan terkait dengan video ini, api itu berisikan pencemaran kepada Nyonya Ain. Tertulis dalam ayat 1, tertulis dalam pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP disebutkan, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan melakukan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran dan pidana penjara selama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dan jika hal dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dari mana kerugiannya Nyonya Ain? Di sini tidak dijelaskan kerugian Nyonya Ain, tapi Nyonya Ain tetap menuntut nama dan tempat usahanya yang digambarkan buku itu. Di sini tidak ada kerugiannya loh. Jelas karena video yang berisikan pencemaran nama baik dan diketahui oleh masyarakat umum, tentu itu akan membuat bisnisnya dari kerugian. Pelayanan Nyonya Ain. Bukan dari buruk terhadap makanan ataupun rumah makan tersebut. Nyonya Ain terhadap Mario juga karena Mario tidak melakukan kewajibannya sebagai konsumen yang mendapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang dimana dia tidak beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian yang ada di sekolahan Nyonya Ain. Sesuai dengan takaran barang yang dia maksud harganya gitu kan. Padahal coba kalian pikir perbandingan antara pembayaran menu itu dengan video yang bakal dia unggah ke YouTube-nya itu, dia itu udah ngomong kalau dia bakal menjamin bahwa dari videonya tersebut nanti rumah makan milik lain akan makin ramai di masyarakat yang menonton videonya. Dalam artian sebelumnya itu tidak terdapat kekecewaan dia apabila yang lain dari itu dari awal itu menerima. Jadi dari awal itu dia sudah memberikan penawaran dengan itikat baik yang menjamin apabila pihak Nyonya Ain menyetujui tawaran tersebut, maka Mario memastikan melalui konten usahanya Nyonya Ain itu akan meningkat drastis baik dari sisi penjualan maupun pemasaran. Karena konten yang Mario nanti sebarkan akan mengundang banyak para food blogger lainnya yang memiliki rasa ingin tahu tinggi untuk mengumpat dulu rumah makan milik Nyonya Ain. Akan tetapi terlihat penolakan Nyonya Ain yang kurang pantas dengan beralasan beliau tidak mengenali Mario sama sekali dan langsung minta bayaran tanpa berpikir panjang untuk mengetahui Mario terlebih dahulu. Seakan-akan eksistensi Mario sebagai food blogger ternama ini tidak ada harganya di mata Nyonya Ain. Berdasarkan argumen serta bukti penguat yang sudah kami sampaikan tadi, kami menyatakan tetap pada pendirian argumen kami. Dikarenakan Nyonya Ain memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang berisikan tidak baik dan bahwa Nyonya Ain memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang yang diperdalamkan yang terdapat pada pasal 1365 KUHP Perdata. Dia perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Jadi keputusan akhir kami adalah kami tetap berada pada pendirian awal kami, yaitu tetap berada di pihak Mario, karena kami rasa bahwa klien kami, yaitu saudara Mario, sudah memenuhi syarat perjanjian berupa pembayaran yang telah ia lakukan. Dan dengan alasan pelayanan yang tidak pantas ia dapatkan, juga menjadi pendorong kami tetap bertahan dengan pendirian awal kami. Dari pelayanan yang kurang pantas tersebut saja sudah menjadi alasan kami untuk tetap pada pendirian, karena hal tersebut melanggar pasal 4 bagian A pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.